Gerak bandul sederhana menggunakan penerapan bandul sederhana yang memiliki periode T. Dinyatakan dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T adalah periode ayunan, L panjang tali bandul, dan G adalah percepatan gravitasi. Namun rumus ini hanya akurat untuk sudut ayunan yang kecil, sekitar 2 derajat sampai 4 derajat. Saat sudut ayunan membesar, pendekatan ini menjadi kurang efektif karena diasumsikan bahwa sin X itu sama dengan X. Sedangkan lintasan sikloid dalam pendulum sikloid adalah lintasan yang dihasilkan oleh titik pada keliling roda saat roda tersebut berguling pada garis datar. Huygens menemukan bahwa jika bandul diayunkan mengikuti lintasan sikloid, maka periode ayunan tetap konstan untuk berbagai amplitudo sudut. Ini disebut sebagai torsionos property. Dengan membentuk jalur lintasan menggunakan pelat berbentuk khusus atau biasanya disebut sebagai jigs, lintasan sikloid dapat direalisasikan dalam praktik. Dalam rumus periode tadi tidak ada massa, mengartikan bahwa massa tidak mempengaruhi periode ayunan. Saat benda bermassa bergerak di bawah pengaruh gaya gravitasi, gaya yang bekerja adalah F sama dengan M dikali A sama dengan M dikali G dikali sin theta. Dalam hukum gerak Newton dan energi, massa muncul di kedua sisi persamaan, sehingga saling meniadakan. Pada pendulum sikloid, meskipun lintasannya lebih kompleks, bukan lingkaran tapi kurva sikloid, prinsip ini tetap berlaku. Massa tidak berperan dalam menentukan waktu yang dibutuhkan untuk satu ayunan penuh. Dalam percobaan praktik ini, digunakan alat peraga sikloid pendulum untuk menguji kestabilan periode terhadap variasi sudut dengan melakukan beberapa eksperimen, yaitu 1. Melakukan pengukuran periode untuk berbagai sudut ayunan. Yang kedua, membuktikan kestabilan periode pada sudut lebih besar daripada 4 derajat. Dan yang ketiga, mengatur panjang tali sehingga periode bandul mencapai tepat 2 detik sesuai kebutuhan jam bandul klasik. Pada bagian soal nomor 1, apakah detik periode sikloid pendulum tidak berubah meski sudut ayunannya cukup besar, yaitu lebih dari 4 derajat. Soal nomor 2, tentukan panjang pendulum agar detik periode ayunannya tepat 2 detik. Pada bagian visualisasi, terdapat grafik kartesius bidang X dan Y yang menunjukkan ukuran dan posisi dari pendulum sikloid. Lintasan biru lengkung ABC merupakan lintasan sikloid. Titik P merupakan posisi massa pendulum saat berayun. Titik D yang berada pada koordinat pi R0 merupakan titik tertinggi atau titik setimbang. Titik B yang berada pada koordinat R pi min 4R merupakan titik terendah. Panjang busur sikloid dari titik kesetimbangan ke titik terendah adalah panjang efektif L dari pendulum sikloid, yang mana L sama dengan 4R. Rumus periode untuk pendulum sikloid adalah T sama dengan 2pi akar L per G. L merupakan panjang tali pendulum, G merupakan percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per detik. R merupakan jari-jari, dan theta merupakan sudut ayunan. Dengan menggunakan teori dasar dan penalaran analitis, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Jika menginginkan periode sama dengan 2 detik, maka dengan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G, kita dapat mensubstitusi L dengan 4R dan T dengan 2 second, serta gravitasi dengan nilai 9,8. Kemudian didapatkan persamaan 1 sama dengan pi akar 4R per 9,8 yang kemudian dikuadratkan, sehingga kembali didapatkan persamaan 1 per pi kuadrat sama dengan 4R per 9,8. Dari persamaan tersebut, kita bisa mendapatkan nilai R sama dengan 9,8 dibagi 4 pi kuadrat atau sekitar 0,2483 meter. Pada soal nomor 1 ditanyakan apakah periode sikloid pendulum tidak berubah meski sudut ayunannya cukup besar, lebih dari 4 derajat.
Untuk mengetahui hal ini harus dilakukan uji dengan sudut ayunan berbeda pada pendulum sikloid. Dengan panjang tali 1 meter dan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, didapatkan persamaan 2pi akar 1 per 9,8 untuk mendapatkan periode. Lalu periode ideal didapatkan sebesar 2,007 second. Lalu kami melakukan uji coba. Pada sudut ayunan 5 derajat, periode sikloidnya 2,007 second. Pada sudut ayunan 10 derajat, periode sikloidnya 2,007 second. Pada sudut ayunan 15 derajat, periode sikloidnya 2,007 second. Pendulum sikloid mendapatkan periode tetap konstan meski mengalami perubahan sudut. Pendulum sikloid dirancang sedemikian rupa sehingga lintasannya menghasilkan gerakan harmonik sempurna. Untuk mengetahui panjang pendulum agar periode ayunannya tepat 2 detik, akan digunakan rumus yaitu T sama dengan 2pi akar L per G. Lalu substitusikan T sama dengan 2 sekon dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat ke dalam rumus sehingga didapat persamaan yaitu 2 sama dengan 2pi akar L per 9,8. Setelah itu, setelah memindahkan ruas, akan didapat persamaan 1 per pi sama dengan akar L per 9,8. Kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar, dan akhirnya akan didapat nilai panjang pendulum agar periode ayunannya tepat 2 detik, yaitu sekitar 0,993 meter. Berikut adalah tampilan dari alat demonstrasi yang kami gunakan. Bagian sikloid dari alat ini terbuat dari styrofoam dengan tinggi setengah dari panjang tali, yaitu sekitar 50 cm. Dan untuk lebarnya adalah pi dikali 1/4 panjang tali, atau bisa disebut pi dikali jari-jari lingkaran, yaitu sekitar 78,5 cm. Lalu untuk bagian bandulnya di sini kami menggunakan tali benang dengan ukuran 1 meter yang terhubung dengan pemberat berupa batu. 1, 2, 3. 2 detik juga.